guys, welcome back to my channel. Kali ini gue bakal review drama The King Eternal Monarchs. Yap, bener banget, drama ini tuh baru aja selesai final episodenya Jumat kemarin. Drama itu menyisakan berbagai kesan manis termasuk buat diri gue sendiri. Nah, sebelum gue lanjut review, buat teman-teman sekalian jangan lupa buat klik subscribe dan aktifin lonceng notifikasi kalian biar gak ketinggalan video review gue selanjutnya. Oke, sekarang gue bakal review drama The King Eternal Monarchs ini. Namun sebelum gue review ending drama ini, gue bakal jelasin sedikit awal tentang drama ini dan juga bakal kenalin beberapa karakter yang berperan penting di drama ini. Yang pertama ada Lee Min Ho yang berperan sebagai Lee Gon. Lee Gon ini adalah seorang raja di kerajaan Korea yang nantinya dia bakal berusaha buat menutup gerbang menuju dunia paralel. Yang kedua ada Kim Go Eun. Kim Go Eun di sini berperan sebagai Jung Tae-il dan juga Luna. Jung Tae-il di sini berperan sebagai seorang detektif di salah satu kepolisian di negara Republik Korea. Sedangkan Luna sendiri tinggal di kerajaan Korea tanpa identitas. Yang ketiga ada Woo Do-won yang berperan sebagai Jo Young dan Jo Won-sep. Di sini Jo Young berperan sebagai pedang abadi Raja Lee Gon yang nantinya dia bakal berusaha buat melindungi Raja Lee Gon. Sedangkan Jo Won-sep di sini adalah rekan kerja dari Jung Tae-il di kepolisian Republik Korea. Nah, yang keempat ini ada Kim Kyung Nam yang berperan sebagai Kang Shin Jae. Kang Shin Jae ini adalah rekan satu tim detektif di kepolisian Republik Korea bersama Jung Tae-il. Nah, Kang Shin Jae inilah salah satu anak yang ditukar oleh Lee Rim. Nah, yang kelima ini ada Jung Eun Chae yang berperan sebagai PM Ko. PM Ko ini adalah salah satu perdana menteri wanita pertama di kerajaan Korea. Dia juga berambisi ingin menjadi ratu dan mendampingi Raja Lee Gon. Yang keenam ini ada Lee Jung Jin yang berperan sebagai Lee Rim. Lee Rim ini adalah paman dari Lee Gon yang nantinya bakal melakukan pengkhianatan dan mengincar salah satu benda yang bisa membuka gerbang keabadian menuju dunia paralel. Nah, itu adalah beberapa karakter penting yang berperan di The King Eternal Monarchs ini. Jadi di awal cerita diceritain kalau Lee Rim ini melakukan pengkhianatan untuk merebut tahta adiknya tersebut atau ayah Lee Gon ini, dan dia juga mengincar salah satu benda pusaka kerajaan yang bisa membuka gerbang menuju keabadian dunia paralel. Benda tersebut bernama Mantasik Jok. Nah, Mantasik Jok inilah yang nantinya bakal ngebuka gerbang tersebut. Namun di malam pengkhianatan, benda tersebut akhirnya terbagi dua hingga salah satunya ini dimiliki sama Lee Gon kecil. Nah, dari sini Lee Rim kabur dan ia pun menemukan gerbang tersebut. Lalu ia pun pergi menuju dunia paralel tersebut yang disebut negara Republik Korea. Di sini Lee Rim berpikiran jahat hingga akhirnya dia menukar beberapa orang di negara Republik Korea, ditukar dengan orang yang ada di kerajaan Korea supaya nantinya jadi pengikut Lee Rim di kerajaan Korea. Hingga akhirnya dunia tersebut pun tercampur antara Republik Korea dan kerajaan Korea. 25 tahun kemudian, Lee Gon dewasa pun akhirnya menemukan gerbang tersebut dan ia pun melintasi gerbang tersebut menuju dunia paralel ini. Di Republik Korea inilah akhirnya Lee Gon bertemu dengan Jung Tae-il dan mereka pun saling jatuh cinta hingga akhirnya mereka pun berusaha untuk menyelesaikan masalah dua dunia tersebut. Nah, di sini juga sebenarnya 4 episode awal ini banyak kritikan kalau drama ini untuk pengenalan karakternya sangat lambat, hingga membuat beberapa orang katanya drama ini tuh di awal sangat membosankan. Dan juga banyak yang ngerasa kalau visual dari Kim Go Eun ini nggak cocok kalau disandingkan sama Lee Min Ho. Padahal kalau kalian udah nonton lewat dari episode 5, visual bahkan chemistry mereka ini akan bener-bener ngeklop gitu, dan apalagi chemistry keduanya ini bener-bener terbangun dari episode 6 dan selanjutnya. Chemistry mereka ini bener-bener kuat. Jadi kalau kalian nonton juga buat episode 6 sampai episode 10-12 itu, kalian bakal ngerasain kalau kisah cinta mereka ini tuh sungguh menyedihkan gitu. Appeal-nya mereka itu beda banget. Jadi antara senang, sedih, atau kecewa, pokoknya perasaan kalian bakal kayak ditarik ulur gitu kalau kalian nonton drama ini. Nah, jadi sekarang gue bakal langsung aja review ending episode 6 kemarin drama The King Eternal Monarchs ini. Jadi akhirnya di final episode ini Raja Lee Gon berhasil ngebunuh Lee Rim di masa lalu. Karena sebenarnya
Raja Ligon sendiri ini udah beberapa kali melakukan time traveler tapi gagal mencegah Lirim buat menyeberangin atau melintasi gerbang dunia paralel tersebut. Nah, di time traveler yang sekarang ini akhirnya Raja Ligon berhasil ngebunuh Lirim karena time traveler kali ini Raja Ligon ditemenin sama Joyong. Jadi di sini Joyong nyelamatin Raja Ligon kecil dan Ligon dewasa berusaha membunuh atau menghentikan Lirim di masa lalu. Nah, di sini juga Jung Tae-il ternyata terjebak di antara dimensi ruang di gerbang tersebut. Jadi dia itu berusaha buat bawa Lirim ke kerajaan Chorea, namun dia terjebak di gerbang itu karena cuma membawa separuh mata Jipsok ini. Nah, dan juga akhirnya Lirim di masa depan pun mati atau menghilang di situ setelah Ligon masa depan berhasil ngalahin Lirim masa lalu. Nah, di sini akhirnya setelah Lirim masa lalu terbunuh, dua dunia ini kembali ke titik awal atau kembali ke titik di mana mereka sama sekali nggak saling mengenal. Namun menyisakan ingatan di Ligon, Joyong, dan Jung Tae-il yang melewati dimensi gerbang tersebut. Pokoknya ini ceritanya berubah dari yang kita tonton 1 sampai episode 15. Ini ceritanya benar-benar berubah di episode 16 ini. Nah, di sini mereka ngejalanin kehidupan yang berbeda, namun tidak dengan Ligon, Jung Tae-il, dan juga Joyong karena mereka masih ingat jelas gimana aja kejadian yang terjadi sebelum dua dunia ini kembali normal gitu. Nah, di sini akhirnya Ligon berusaha buat mencari Jung Tae-il hingga akhirnya dia ngebuka seluruh gerbang di semesta ini buat bisa ketemu Jung Tae-il, dan akhirnya mereka berdua ketemu dan mereka pun mengungkapkan perasaan mereka masing-masing hingga akhirnya mereka menerima takdir mereka yang seperti ini. Jadi ceritanya mereka berdua pacaran dua dunia gitu, dan manisnya mereka jadi kencan setiap akhir pekan atau setiap hari libur buat ngejelajahin seluruh gerbang alam semesta yang dibuka sama Ligon ini. Nah, namun di episode terakhir dia malah masuk ke tahun itu sendiri di kerajaan Chorea dan kembali ke posisi awal di waktu pertama Ligon bawa Jung Tae-il pakai kuda ke kerajaan Chorea. Sama persis adegannya, hanya berbeda. Jadi Joyong udah tahu siapa yang dibawa Ligon, dan pelayan Noh pun ya mengerti, nggak sampai yang membuat dia marah atau gimana. Jadi pelayan Noh juga udah mempersilahkan, intinya seperti itu. Malahan kehidupan Kang Shin-jae pun berubah. Jadi Kang Shin-jae Republik Korea akhirnya menjadi pewaris panti jompo ayahnya ini, sedangkan Kang Hyung-nim yang dulunya menjadi Kang Shin-jae di Republik Korea, dia tetap menjadi detektif di kerajaan Korea bersama Luna. Nah, Luna di sini bernama Ko Seryong. Dia jadi diangkat menjadi saudara dari PMK ini. Jadi Luna ini pun di sini berperan sebagai detektif. Jadi gue juga mau bahas teori yang sebelumnya sedikit aja. Jadi yang waktu PA lihat di kamera CCTV waktu 2020 sebenarnya itu bukan Jung Tae-il, tapi itu adalah Luna di kerajaan Korea. Nah, jadi sebenarnya ini tuh happy ending buat semua pemain kecuali Lirim ini ya. Jadi di sini tuh semua kembali ke normal dengan ceritanya sendiri. Bahkan Kang Hyung-nim pun akhirnya dia punya romannya sendiri sama Luna di kerajaan Korea. Termasuk PMK ternyata dia di penjara, mungkin menggantikan Luna dulu. Jadi dia di penjara karena korupsi. Nah, sedangkan Joon-seop di Republik Korea akhirnya dia jadi seorang anggota BIN, Badan Intelijen Nasional, dan dia juga nikah sama Nari. Sedangkan Joyong sendiri di sini juga Joyong akhirnya punya hubungan rahasia sama kembaran Nari di kerajaan Korea. Dan akhirnya di sini pun Ligon sama Jung Tae-il bisa bersama. Jadi mereka melakukan kencan yang berbeda daripada yang lain, bukan melintasi negara, bukan melintasi lagi pulau, tapi mereka melintasi ruang, dimensi, dan waktu yang berbeda. Satu hal yang unik di drama ini
ini. Jadi akhirnya Lee Kwon dan Jung Tae-ok pun menerima gitu takdir mereka, bahwa memang cinta mereka ini tuh beda dunia. Jadi mereka melakukan hal yang terbaik buat mengisi waktu mereka, buat bahagia dengan cara mereka sendiri gitu. Jadi happy ending di sini tuh bener happy ending yang simple, dan juga nggak cuma happy ending buat pemeran utamanya aja. Jadi buat para pemeran lainnya pun happy ending dengan porsi mereka masing-masing. Dan di sini tuh yang menurut gue ini tuh happy ending yang beda gitu, kesannya itu beda. Jadi happy endingnya itu simple, nggak yang gimana gitu, tapi meninggalkan kesan tersendiri gitu. Jadi di sini juga endingnya nggak maksa yang harus sampai nikah atau harus sampai TL-nya dibawa ke kerajaan Korea. Jadi enggak, ini bener-bener ending yang senatural-naturalnya, maksudnya itu jadi mengikuti takdir mereka gitu endingnya, tetap bahagia dengan cara mereka tersendiri. Dan ini tuh benar-benar pribadi gue sendiri, gue ngerasa puas banget sama ending drama ini, bener-bener puas. Kenapa gue ngerasa puas? Karena nggak bertele-tele, jelas, simple, namun bener-bener berkesan dan sangat-sangat manis menurut gue sendiri. Pun sebenarnya masih agak susah move on dari drama ini, tapi ya gimana lagi, karena memang udah end juga gitu ya. Jadi menurut gue drama ini tuh recommended buat kalian yang suka drama fantasi romance, karena kalian juga nggak bakal kecewa. Di akhir episode pun di drama ini masih ditayangkan kiss scene antara Jung Tae-il sama Raja Lee Kwon, punya kesan tersendiri. Bahkan feel chemistry di antara keduanya itu semakin sini tuh semakin natural dan semakin bener-bener berasa gitu, sampai jadi feel mereka itu bener-bener sampai ke penonton. Pokoknya ending drama ini tuh sangat-sangat berkesan menurut gue. Nah teman-teman semua, segitu aja review gue tentang drama ini. Jangan lupa buat komen dan share juga pendapat kalian tentang drama ini kayak gimana. Thank you banget buat yang udah nonton. Jangan lupa buat like, share, comment, and subscribe, dan tunggu video review gue selanjutnya ya. Thank you, dadah.